Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ya, Valen dan juga pemirsa, pertanyaannya lantas bagaimana bentuk penanganan kasus kematian dua bobotoh tersebut di pihak kepolisian? Kita akan membahasnya bersama dengan Kombes Pol Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jabar melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Pak Tompo. Pagi Pak Tompo, salam sehat. Selamat pagi Mas Abdi, selamat pagi Mbak Valencia. Pak Tompo, sejauh ini sejak mulai terjadinya kejadian sampai dengan hari ini, apa saja perkembangan hasil penyelidikan dari meninggalnya dua bobotoh ini, Pak? Ya, jadi pasca kejadian kemarin kita tetap melakukan pendalaman terkait dengan insiden yang terjadi, di mana dengan beberapa informasi dan juga situasi yang terjadi di lapangan ini memang karena banyaknya pengunjung ya, sehingga overload baik di dalam stadion maupun di luar stadion. Memang kalau kita lihat ini kejadiannya kan terjadi di luar stadion, dan pada saat kondisi tersebut terjadi memang perkiraan pengunjung yang datang itu kurang lebih sekitar 40.000. Nah, sehingga ini menjadi evaluasi bagi kita, baik dari sisi untuk pendalaman investigasinya dan juga untuk evaluasi terkait dengan settingan acaranya nanti. Kita sudah melakukan pendalaman untuk memeriksa beberapa saksi-saksi juga terkait dengan insiden ini. Untuk kemudian evaluasinya nanti akan kita koordinasikan dengan stakeholder terkait. Baik, Pak Tompo, saksi-saksi yang diperiksa ini siapa saja? Apakah dari pihak personil petugas yang berjaga di sana, dari pihak panitia, dan fakta apa yang sudah didapatkan sejauh ini? Fakta baru apa? Memang karena kita sekarang masih fokus ya terkait dengan faktor penyebab insiden, sehingga pemeriksaan melalui BAP belum dilaksanakan, tetapi sudah ada interogasi-interogasi terkait kesaksian-kesaksian situasi umumnya. Nanti mungkin akan kita tindak lanjuti dengan masukan-masukan juga kepada panitia sebagai bahan evaluasi. Jadi dua hal ini tetap kita jalankan. Kondisi dinamis di lapangan ini memang juga menjadi bagian dari suatu evaluasinya, karena seperti jumlah penonton di mana kapasitas stadion kurang lebih sekitar 15.000, namun apabila kita lihat di lapangan itu kurang lebih sekitar 40.000 orang yang datang, sehingga banyak penonton yang tidak masuk ke lapangan tetapi berada di luar. Nah, kondisi di luar ini juga cukup ramai, sehingga ini juga timbul spirit-spirit dari massa yang berusaha untuk merangsak masuk ke dalam stadion dan akhirnya berkerumun di depan pintu-pintu, dan ini yang menyebabkan permasalahan insiden kemarin ini. Karena desak-desakan yang berada di luar, kemudian ada motivasi dari massa yang melakukan yel-yel untuk bisa mencoba masuk ke dalam stadion. Kemudian juga timbul kondisi-kondisi yang tidak tertib dan tidak menghiraukan himbauan-himbauan, karena upaya-upaya yang kita laksanakan pada saat kejadian, kita sudah memberikan himbauan berulang-ulang kepada publik, tetapi ini juga tidak dihiraukan. Kemudian kita lakukan penguraian massa dengan mengirimkan patroli berupa sepeda motor ke dalam untuk mengurai massa. Tetapi setelah patrolinya lewat, kemudian ini massanya bergabung lagi dan akhirnya tetap desak-desakan. Nah, ini juga akhirnya menjadi evaluasi bagi kita nanti untuk kita koordinasikan dengan pihak panitia. Baik, Pak Tompo, kalau dari video yang beredar kemudian di sosial media ini dan juga dari data yang Anda sampaikan, harusnya total 15.000 jumlah pengunjung, tapi yang datang bisa hampir 3 kali lipatnya. Pada saat hari pertandingan itu, berapa banyak personel dari kepolisian yang dikerahkan untuk berjaga di sana, Pak? Jadi memang kita menyiapkan ribuan personil ya, di mana untuk pengamanan ini kita kedepankan Polrestabes sebagai satuan kewilayahan. Dan juga kita sudah backup juga dari Polda dengan personil yang jumlahnya lebih besar lagi, beserta dengan peralatan-peralatannya. Jadi kalau kita lihat dari sisi pengamanan, ini sangat-sangat cukup untuk kondisi standar untuk pengamanan di dalam lingkungan tersebut. Tetapi karena overload yang ada ini memang membutuhkan pemikiran, dan dinamikanya ini membuat kita harus berpikir ekstra untuk bisa meregulasi masyarakat yang overload ini.
Baik, Pak Tompo, kalau kita lihat dari keterangan panitia bahwa sejumlah upaya antisipasi sudah dilakukan karena pembatasan 15.000 tiket kemudian 8 pintu masuk di Stadion GBLA ini berkaca dari evaluasi pertandingan antara Persib dan juga Bali United pada hari Minggu di tanggal 12 Juni. Kemudian untuk pertandingan antara Persib dan juga Persibaya Surabaya ini dilakukan dari hasil evaluasi, ada penonton yang membludak begitu. Apa catatan pentingnya yang mungkin yang bisa dilakukan dari evaluasi sebelumnya, kemudian mengapa mungkin belum diterapkan dalam pertandingan ini sehingga kembali lagi terjadi penonton yang cukup masif di sana? Ya, jadi memang terkait keputusan untuk menentukan tempat pertandingan ya, ini tidak menjadi keputusan dari pihak pengamanan, tetapi ini menjadi keputusan dari beberapa stakeholder. Nah, kita juga mungkin ke depan kita akan rekomendasikan misalnya pertandingan dilaksanakan tanpa penonton, dan bisa juga kita rekomendasikan untuk menggeser tempat pertandingan. Setidaknya ini tidak berada di wilayah Bandung yang memudahkan mobilisasi massa untuk melakukan menonton. Hal yang lain juga memang pertimbangan penjualan tiket kan sudah dilakukan melalui internet. Nah, tetapi ya kondisi yang datang bahwa banyak pengunjung atau penonton yang tidak mempunyai tiket yang datang ke stadion. Ini juga membutuhkan pemikiran mungkin untuk bisa meregulasi seperti apa ininya. Jadi ini nanti akan kita berikan masukan-masukan kepada stakeholder nanti. Baik, Pak Tompo, ada beberapa pihak yang kemudian menyarankan dicabut saja dulu izinnya selama ada insiden seperti ini dan penyelidikannya juga masih berlangsung terkait dengan 2 bobotoh yang meninggal ini. Apakah itu kewenangan dari pihak kepolisian dan bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalau memang beberapa pertimbangan terkait mekanisme pertandingan ini sudah diberikan saran pada saat rapat-rapat pertemuan ya sebelumnya. Nah, dan setelah kejadian ini mungkin akan kita refresh kembali terkait dengan saran-saran yang kita berikan kepada para stakeholder ini. Semoga dengan hasil rapat-rapat atau kompromi untuk settingan pertandingan berikutnya bisa lebih disempurnakan lagi. Baik, Pak Tompo, mungkin bisa refresh lagi seperti apa kronologis kejadian di GBLA, karena ada beberapa yang mengatakan bahwa korban meninggal dunia ini, bobotoh ini karena kehabisan oksigen pada saat berdesak-desakan masuk. Mungkin bisa dijelaskan lagi seperti apa kronologisnya? Ya, jadi memang kejadiannya ini sudah berlangsung sejak awal pertandingan. Memang terlihat bahwa antusiasme pengunjung cukup tinggi ya, sehingga memenuhi area-area mulai dari jalan, kemudian area parkir, kemudian pinggir lapangan. Untuk pengaturan pengunjung sudah diatur sedemikian rupa berupa sekat-sekat atau barikade-barikade dan juga pembatas-pembatas untuk mengatur aliran dari pengunjung tersebut. Namun karena demikian banyaknya pengunjung, kemudian akhirnya dari barikade pertama, kemudian dari barikade kedua, dan yang ketiga ini dipenuhi pengunjung yang berdesak-desakan di area-area masuknya. Nah, pada saat awal-awal ini cukup tertib berlangsung, namun pada saat babak kedua, kemudian ini terjadi spirit berupa yel-yel atau mungkin spirit komunitas yang ada saat itu berupa yel-yel untuk bisa masuk ke dalam, seperti teriak-teriak untuk mencoba masuk ke dalam. Nah, ini akhirnya disambut oleh massa yang lain sehingga mereka akhirnya bersama-sama saling mendorong di dalam massa di luar stadion ini. Dalam dorong-dorongan ini akhirnya ada seseorang diangkat oleh massa yang lain keluar dari kerumunan massa tersebut. Kita kemudian ditemukan oleh petugas sudah dalam keadaan lemas dan direspon oleh petugas medis dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah, dari rumah sakit dirawat, akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Baik, bisa dipastikan korban meninggal dunia karena kehabisan oksigen karena pada saat berdesakan begitu, Pak Tompo? Ya, jadi keterangan dari medis menyampaikan bahwa ciri-ciri dari kedua korban memang ciri-ciri kekurangan oksigen. Oke. Baik, terima kasih Kombes Pol Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jabar sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.